Ada sebuah tempat jauh di dalam lautan di mana tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada yang bisa kita rasakan di permukaan. Kekuatan ini cukup untuk mengubah manusia yang tidak terlindungi menjadi debu seketika. Ya, mungkin lebih mirip lumpur. Bagaimanapun, itulah mengapa para penjelajah membutuhkan persiapan dan peralatan yang serius untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti di Palung Mariana. Palung ini selebar 20 National Mall di Washington DC dan panjangnya sekitar 1/5 diameter bumi. Orang-orang yang pergi ke sana menggambarkannya sebagai tempat yang dingin, tenang, dan sangat damai. Mereka melihat selimut cerah dari singkapan batu berwarna merah dan kuning, dan ada juga berbagai macam hewan yang unik, kecil, dan tembus pandang. Mitos populer yang mengatakan bahwa lebih banyak orang yang telah pergi ke bulan daripada ke tempat terdalam di bumi, ini tidaklah benar. Secara keseluruhan, ada 24 manusia yang terbang ke bulan, dan setidaknya ada 27 orang pemberani yang terjun ke Palung Mariana. Kebanyakan dari mereka adalah penjelajah dan bukan ilmuwan sejati. Mereka pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang dan juga untuk mengumpulkan bukti video dari berbagai satwa liar, formasi geologi, dan benda-benda buatan manusia. Manusia mulai menjelajahi ruang angkasa dan menjelajahi kedalaman samudra pada waktu yang hampir bersamaan. Pendaratan pertama di bulan terjadi pada tahun 1969, dan orang pertama yang menuruni Challenger Deep, bagian terdalam Palung Mariana, melakukannya pada tahun 1960. Lokasi yang tidak biasa ini dinamai sesuai dengan nama kapal Inggris, HMS Challenger, yang pertama kali menemukan jurang besar di dasar samudra pada akhir abad ke-19. Butuh waktu 8 dekade lagi sebelum manusia pertama turun ke sana. Para penjelajah tidak berhasil melakukannya dengan kapal selam konvensional. Mereka menggunakan jenis kapal selam yang disebut Bathyscaphe. Ahli kelautan Swiss, August Piccard, mendesain sendiri pada tahun 1953. 7 tahun kemudian, kapal selam ini berhasil melakukan hal yang mustahil, mencapai kedalaman hampir 11.000 meter. Namun apa yang dilihat oleh para penjelajah hanyalah sebagian kecil dari ukuran penuh palung tersebut. Fakta bahwa Palung Mariana sangat besar hanyalah salah satu alasan mengapa sebagian besar belum dijelajahi saat ini. Tidak adanya cahaya adalah masalah utama lainnya. Sinar matahari tidak mampu mencapai kedalaman yang begitu dalam, sehingga seluruh palung dari atas ke bawah berada dalam kegelapan total. Karena kondisi seperti itu, ekosistemnya jauh berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih dangkal di Pasifik. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada satwa liar laut. Alasan lain mengapa sangat menantang untuk bertahan hidup di sana adalah suhunya. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Di dasar Palung Mariana, suhu air laut hanya beberapa derajat di atas titik beku. Salah satu faktor yang membuat daerah ini tidak berubah menjadi es raksasa adalah fakta bahwa air asin memiliki titik beku yang sedikit lebih rendah. Alasan lainnya adalah energi panas bumi yang menghangatkan tanah di bagian bawah sehingga tidak membeku. Itulah mengapa kapal selam harus memiliki insulasi yang tepat untuk menavigasi kondisi es ini. Ketika mereka mencapai dasar laut, para peneliti menemukan bahwa iklim yang terpencil dan keras ini adalah rumah bagi beberapa spesies hewan. Mereka menemukan belut gigi panah, ikan siput, dan cacing sendok di berbagai kedalaman. Bahkan ada teripang tembus pandang yang tampak aneh dan amfipoda yang mirip udang. Kejutan terbesar adalah tikar mikroba yang tumbuh subur dengan metana dan hidrogen dari lumpur. Di antara spesies lainnya, ikan siput Mariana terlihat seperti ahli lingkungan yang dapat masuk lebih jauh dan lebih dalam ke dalam parit untuk mencari mangsa daripada pesaingnya. Terlepas dari penampilannya yang tampak rapuh, ikan siput telah beradaptasi untuk menahan tekanan ekstrim, sebuah kekuatan super yang tidak akan bisa bertahan tanpanya. Bentuk kehidupan eksotis yang hidup jauh di dalam laut tidak berukuran normal. Karena gigantisme laut dalam membuat mereka tumbuh secara signifikan lebih besar daripada rekan-rekan mereka di ekosistem lain. Salah satu contohnya adalah cacing tabung raksasa yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Ilmu pengetahuan kesulitan menjelaskan penyebab pasti dari bentuk gigantisme ini. Ventilasi termal hanyalah salah satu penjelasan yang mungkin. Semua faktor ini dapat membantu menjelaskan kesenjangan waktu yang sangat besar dalam meneliti Palung Mariana.
Penyelaman pertama yang berhasil setelah ekspedisi 1960 baru terjadi pada tahun 2012. Saat itulah sutradara film terkenal asal Kanada James Cameron turun dengan kapal Deep Sea Challenger. Karena hanya sedikit ilmuwan yang pernah menyelam sedalam itu sebelum atau sesudah Cameron, maka tidak ada peta titik terdalam di planet kita. Kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang lautan yang menutupi 2/3 permukaan bumi. Para peneliti hanya memetakan 5% dari mereka sejauh ini. Ilmu pengetahuan masih memiliki banyak hal untuk dijelajahi di Palung Mariana dan tempat-tempat lain yang belum dijelajahi di planet kita. Hutan hujan Amazon merupakan contoh terbaik dari wilayah yang paling belum dijelajahi di dunia. Daftar alasan mengapa bagian dari Amerika Selatan ini tidak dikenal dimulai dari marga satwanya. Jaguar, anaconda, piranha, kaiman hitam, dan laba-laba pengembara Brasil hanyalah beberapa makhluk yang menimbulkan risiko bagi para peneliti. Curah hujan sepanjang tahun yang tak henti-hentinya menyebabkan banjir besar. Ditambah lagi dengan arus sungai yang berbahaya. Dan kamu dapat melihat mengapa para ilmuwan hanya memetakan sebagian kecil wilayah Amazon hingga saat ini. Hanya di satu wilayah di Brasil dekat Peru, terdapat setidaknya 14 suku yang tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Otoritas nasional berniat dunia luar, bukannya seperti itu. Isolasi masyarakat adat ini adalah cara terbaik untuk melindungi masa depan mereka. Hal yang sama berlaku untuk pulau terpencil di Samudra Hindia. Setelah tsunami yang tragis pada tahun 2004, helikopter terbang di atas Pulau Sentinel Utara untuk memastikan bahwa penduduknya masih hidup dan sehat. Penduduk Sentinel tidak senang. Mereka mengambil busur dan anak panah untuk mengusir pengunjung yang tidak diinginkan. Suku ini adalah salah satu suku terakhir yang belum tersentuh di bumi. Meskipun para antropolog dan pembuat film telah mengunjungi pulau ini pada akhir tahun 1960-an, kita masih belum mengetahui banyak tentang penduduk aslinya. Letaknya jauh dari jalur pelayaran di Teluk Benggala, Sentinel Utara tidak memiliki pelabuhan alami dan dikelilingi oleh terumbu karang yang dangkal. Hal ini membuat akses ke pulau ini hanya bisa dilakukan dengan perahu. Para pejabat India yang mengklaim pulau ini telah melarang orang luar mengunjungi pulau ini karena alasan keamanan. Perkiraan jumlah penduduk yang mendiami pulau ini sangat bervariasi, mulai dari 15 hingga 500 orang. Pulau ini tidak kecil, luasnya sekitar 5 kali lebih besar dari Bandara Heathrow di London. Terlepas dari kontak sesekali selama 2 abad terakhir, suku Sentinelese pasti telah terisolasi untuk waktu yang lama. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kelompok-kelompok penduduk asli lainnya di Kepulauan Andaman. Tetapi tetangga mereka tidak dapat memahami sepatah kata pun dari bahasa mereka. Benua Antartika sama sekali tidak memiliki pemukiman manusia yang permanen. Satu-satunya orang yang secara berkala tinggal di sana adalah para ilmuwan internasional. Hamparan es dan salju yang luas, kira-kira seukuran Amerika Serikat dan Meksiko jika digabungkan, masih memiliki banyak wilayah yang belum pernah diinjakan kaki manusia. Citra satelit dan foto-foto yang diambil dari udara oleh pesawat NASA telah memetakan seluruh benua ini. Jadi kita tahu kemana harus pergi, tapi tidak semudah itu. Alasannya adalah semua kata sifat yang sesuai dengan Antartika. Antartika adalah yang terdingin, paling berangin, paling kering, dan paling terang di antara 7 benua. Hal ini membuatnya hampir tidak bisa ditinggali. Lebih dari 99% permukaannya ditutupi oleh lapisan es permanen. Ketebalannya berkisar antara 1,6 km hingga 4,8 km di beberapa tempat. Itu adalah setengah dari ketinggian Gunung Everest. Pegunungan Himalaya memiliki gunung tertinggi di dunia yang belum didaki. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di Bhutan. Dalam bahasa lokal, nama gunung Ada pertanyaan buat kamu. Apa menurutmu Atlantis beneran ada? Atlantis masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Legenda itu diawali oleh Plato, jauh pada masa Yunani kuno. Kisah tentang peradaban yang terbentuk dan berkembang sebelum peradaban kita. Diperkirakan penduduk Atlantis sudah memiliki teknologi canggih, hampir seperti bangsa Maya. Tapi menurut legenda, karena ketamakan rakyatnya, mereka dihukum dengan banjir yang menghancurkan dan menenggelamkan kota-kota mereka. Ada berbagai teori yang coba memperkirakan lokasi Atlantis.
Sebagian bilang Atlantis berlokasi di dasar Laut Mediterania. Ada juga yang mengatakan Atlantis berlokasi di bawah segitiga Bermuda. Tapi menurut sains, Atlantis mungkin hanya sebuah alegori bagi umat manusia. Nah, hari ini kamu akan menemukan beberapa kota bawah air indah yang mungkin belum pernah kamu dengar. Kota-kota ini benar-benar ada, bukan sekedar mitos. Kami akan mengajakmu berwisata ke kota bawah air Baia yang berlokasi di pesisir Italia. Dikenal sebagai Las Vegasnya Kekaisaran Romawi, Baia adalah sebuah kota pelesiran. Kalangan elit Romawi pergi ke sana untuk berwisata. Bayangin, lokasi spa di udara terbuka. Itulah Baia. Kamu bisa mengunjungi kota yang tenggelam ini dengan scuba diving dan mendekati pahatan Romawi luar biasa yang terpelihara dengan baik. Sebuah keajaiban bawah air sejati. Kamu bisa melihat kuil-kuil dan bangunan yang hancur melalui dasar perahu yang terbuat dari kaca. Ini museum tertutup lumut di Claudius Nymphaeum. Di sebelah kirimu, kamu bisa melihat koleksi patung Yunani klasik. Dengan berenang melalui Via Herculeana, kamu akan tiba di Villa Aprotiro. Villa adalah rumah gaya Italia, dan di sini kamu bisa mengagumi lantai marmernya yang asli. Perhatikan pola hitam putih dan bentuk-bentuk menakjubkan yang dibuat dengannya. Berikutnya, kamu akan tiba di Portus Julius. Apa kamu bisa lihat struktur dinding runtuh di dasar laut? Ada tiang-tiang yang terpelihara dengan baik serta lantai dari batu kapur. Lihatlah puing-puing pemandian air panas Lakus. Mozaik warna-warni yang tersisa kelihatan sangat indah. Kamu bisa melihat ubinnya yang berwarna oranye, biru, dan hijau saat sudah berada cukup dekat. Di Villa Pila Pisoni, kamu akan melihat 25 pilar Romawi yang masih utuh. Perhatikan struktur lengkung, lukisan dinding di dekatnya, dan banyaknya harta karun yang tersimpan dengan baik ini. Kota ini berlokasi di atas ventilasi hidrotermal alam, jadi ada mata air hangat yang bisa dipakai sesuka hati. Orang-orang pergi ke sana untuk bersenang-senang, dan yang kumaksud dengan orang-orang adalah beberapa kaisar Romawi yang kita pelajari di sekolah, seperti Nero, Cicero, dan Caesar. Tapi pada sekitar abad ke-8, Baia dijarah, dihancurkan, dan kota mewah itu ditinggalkan. Ketinggian air pun perlahan naik, dan kota itu mulai tenggelam. Kamu lagi liburan musim panas di lepas pantai Yunani, 4 jam jauhnya dari Athena, di semenanjung Peloponnes, tepatnya Pavlopetri. Kamu memakai alat snorkelmu dan pergi menyelam di hari yang cerah. Setelah beberapa saat menyelam, kamu mulai melihat pola-pola di dasar laut. 4 meter di bawah permukaan laut, satu persatu mulai terlihat siluet objek yang kamu kenali. Ketika kamu lanjut berenang, sesuatu yang mirip penampakan sebuah kota muncul di depan matamu. Kamu penasaran, bagaimana air bisa menghanyutkan seluruh kota? Bebatuan tampak dibentuk menjadi objek yang mirip dengan fondasi bangunan. Nicholas Fleming, ahli oseanografi asal Inggris yang sedang berlibur di Yunani, adalah orang yang menemukan Pavlopetri. Saat itu, dia sedang mendokumentasikan artefak dasar laut. Tim menemukan situs yang penuh dengan periuk, bejana penyimpanan, dan peralatan. Batu quern misalnya adalah alat untuk menggiling biji-bijian dan mengubahnya menjadi tepung. Banyak bejana Yunani kemudian ditemukan yang mengindikasikan bahwa pemukiman ini berasal dari zaman perunggu 5.500 tahun lalu, ketika orang-orang mulai tinggal di kota-kota. Diperkirakan pemukiman ini bertahan selama 2.400 tahun. Kini, Pavlopetri dianggap sebagai kota tenggelam tertua yang pernah ditemukan. Dan kota ini mengesankan karena bukan cuma berupa desa sederhana. Situs ini merupakan kota pelabuhan yang hidup dengan bangunan dari batu, sebuah pasar, jalan-jalan, dan bahkan lapangan. Yuk kita lanjutkan eksplorasi dan cari berbagai rahasia di kota-kota bawah air lain. Kamu menyelam di lepas pantai Kepulauan Ryukyu. Perairan Samudra Pasifik nggak bisa dikatakan tenang. Ada arus kuat yang menarikmu memasuki laut dalam. Tiba-tiba kamu melihat sebuah struktur sangat besar, berkat sinar matahari yang menembus sampai dasar laut. Awalnya, bentuknya mirip reruntuhan Machu Picchu di Peru sana. Ketika mendekat, pelan-pelan kamu bisa melihat bentuknya. Struktur berbentuk piramida, lengkung-lengkung, anak tangga. Ini hal-hal yang banyak dijumpai di istana dan kastel. Mungkinkah ini pertanda aktivitas manusia? Yang baru saja kamu lihat adalah yang sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Ini juga disebut sebagai Atlantisnya Jepang.
Seluruh monumen itu berukuran sekitar 5 lapangan football dan setinggi bangunan 5 lantai. Fiturnya yang paling mengejutkan adalah terasnya yang luas yang bisa menampung banyak orang. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni berasal dari 10.000 tahun lalu. Tapi apakah ini struktur buatan manusia atau formasi alam? Masih diperdebatkan. Bagi ahli geologi laut terbaik Jepang, Profesor Masaaki Kimura, Yonaguni adalah warisan dari sebuah peradaban yang hilang. Kimura sudah menyelam untuk menjelajahi reruntuhan ini lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada tanda-tanda jelas aktivitas manusia di bawah sana. Kolam segitiga yang ada di permukaan monumen adalah cekungan berbentuk segitiga yang merupakan simbol historis air mancur di wilayah itu. Ada juga kura-kura raksasa yang dipahat di sisi timur struktur. Dan menurut Kimura, kura-kura memiliki arti kultural penting. Beberapa keping alat dari batu ditemukan di situs itu. Perkiraan umurnya berasal dari 10.000 tahun lalu. Tapi nggak semua ilmuwan meyakini hal yang sama. Bagi banyak ilmuwan, Yonaguni adalah hasil ribuan tahun abrasi. Fakta bahwa monumen itu tersusun atas satu batuan besar membuat mereka percaya bahwa struktur ini bukan buatan manusia. Tepian yang jelas dan permukaannya yang rata mirip formasi alam di Irlandia Utara yang dikenal dengan nama Giant's Causeway. Kolom-kolom batuan basal yang saling mengunci mirip reruntuhan istana, tapi ini adalah hasil aktivitas gunung berapi di wilayah itu. Nah, tetap di sini ya, untuk menyimak lebih banyak temuan bawah air. Perhentian berikutnya dalam perjalanan kita adalah salah satu kota bawah air paling terkenal saat ini, yang telah berubah menjadi sebuah taman arkeologi bawah air. Kota Port Royal di Jamaika yang sekarang cuma ada di bawah permukaan air. Tapi di tahun 1692, ini adalah salah satu kota terkaya di belahan barat bumi. Port Royal adalah pusat kerajaan Inggris saat itu, dan merupakan kota perdagangan penting yang menarik banyak orang dari segala penjuru. Ini juga kota asal para bajak laut Karibia yang sesungguhnya. Pagi hari pada tanggal 7 Juni 1692, penduduk Port Royal menemui takdir yang enggak mereka sangka-sangka. Bar-bar dan restoran yang penuh dengan pengunjung porak-poranda karena guncangan. Orang-orang terpaksa meninggalkan tempat tidur mereka karena gempa bumi berkekuatan besar yang diperkirakan setara dengan 7,5 skala Richter sekarang. Seorang korban selamat bilang, dia melihat tanah terbelah dan menelan kota bulat-bulat. Yang dia katakan mungkin ada benarnya, karena kota itu dibangun sebagian besar di atas pasir. Tanah mengisap bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan semua orang di atasnya. Geyser-geyser mengalami erupsi, dan akhirnya gelombang setinggi bangunan berlantai 10 menghantam kota. Sekitar 13 hektar wilayah kota itu lenyap di bawah air, dan yang menakjubkan, sebagian besar puing yang berasal dari abad ke-17 itu masih dalam kondisi baik di kedalaman 12 meter di bawah air. Dalam puing-puing itu, para arkeolog menemukan sejumlah kedai minuman, gudang penyimpanan, dapur, dan bangunan rekreasi multifungsi. Kamu juga bisa melihat patung singa besar, jembatan yang tenggelam, dan banyak struktur melengkung indah. Ini adalah salah satu lokasi paling menarik di dunia. Diselimuti kegelapan dan berkilo-kilometer di bawah air, lingkungan ekstrem ini adalah rumah bagi sejumlah makhluk dan fenomena yang tidak biasa. Namanya Palung Mariana, dan ini adalah palung samudera terdalam di bumi. Gak heran tempat ini sulit sekali dijelajahi. Karena kondisinya yang berisiko, kita tidak mampu menjelajahi lokasi ini tanpa peralatan yang memadai. Tapi, apa yang akan terjadi jika kita melempar bola baja ke sana? Mari mulai dengan beberapa pengetahuan dasar bagaimana kita pertama kali menemukan lubang yang sangat dalam di lautan ini. HMS Challenger mengidentifikasinya pada tahun 1875. Kapal itu memiliki peralatan yang lumayan mewah pada masanya, tapi masih belum bisa menjelajahi palung ini sepenuhnya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1951, kapal lain, HMS Challenger II, kembali ke lokasi yang sama dengan perlengkapan yang lebih baik. Kapal itu memiliki echo sounder dan mampu melakukan pengukuran akurat dari apa yang tampaknya merupakan titik terdalam di permukaan planet kita. Kalau dilihat dalam bentuk 2 dimensi, kamu bisa melihat palung sepanjang 2.400 km dengan lebar rata-rata 69 km. Bentuknya juga agak mirip bekas luka berbentuk bulan sabit jika diamati dari atas.
Sejauh ini masih biasa aja kan? Nah, kalau kamu merentangkan kawat dari permukaan laut ke titik terdalam palung ini, panjangnya akan mencapai 11 km. Kalau kita mampu secara fisik memindahkan Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di bumi untuk menutupi Palung Mariana, tingginya masih nggak cukup, kurang sekitar 1,5 kilometer. Karena Palung Mariana begitu dalam, hampir seluruhnya tertutup kegelapan karena cahaya hampir tidak bisa menembus jarak se-ekstrem ini di bawah air. Suhunya juga tidak bersahabat, hanya beberapa derajat di atas titik beku. Tapi fitur yang paling berbahaya adalah tekanan airnya. Tepat di titik terdalam palung, jumlah tekanannya sekitar 1.000 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer standar. Tidak banyak orang yang pernah mencoba turun ke Palung Mariana. Bahkan upaya terorganisir pertama terjadi lebih dari 60 tahun lalu. Upaya itu dilakukan oleh Jacques Piccard dan Don Walsh dengan bantuan kapal selam. Mereka hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk turun dan cuma 20 menit di bawah. Sayangnya mereka nggak mampu mengambil foto apapun. Sampai kedua ilmuwan ini bisa turun, para ahli meyakini kemungkinan adanya kehidupan di sana sangat kecil atau tidak ada sama sekali karena kondisinya, terutama tekanannya yang ekstrem. Tapi saat di bawah, lampu sorot kapal selam itu melihat seekor makhluk yang sangat datar. Seperti yang bisa kamu bayangkan, sumber daya di sini sangat langka. Makhluk apa yang tinggal di bawah sini dan bagaimana mereka bertahan hidup mengingat lingkungannya yang keras? Anehnya, ada lumayan banyak satwa liar yang hidup di Palung Mariana. Beberapa makhluk ini menggunakan bahan kimia untuk bertahan hidup, seperti metana atau belerang, sementara jenis ikan lain memakai kehidupan laut yang, lebih lemah dari mereka dalam rantai makanan. Makhluk yang paling umum ditemukan di sini adalah Xenophyophora, amfipoda, dan teripang kecil. Beberapa dari mereka beradaptasi dengan mengeraskan cangkangnya menggunakan aluminium yang diambil dari air laut. Makhluk yang lebih kecil seperti mikrob beradaptasi dengan memakai bahan kimia yang keluar saat air laut menyentuh bebatuan bawah air. Mereka menganggap snailfish Mariana sebagai satwa liar utama di sana. Ukurannya kecil, sekitar 8-23 cm, tembus pandang dan tidak bersisik, tapi mereka adalah hewan pemangsa teratas di sana. Gak heran beberapa orang mulai meyakini bahwa megalodon mungkin masih tinggal di sini. Apa itu megalodon? Mungkin kamu bertanya-tanya, megalodon adalah predator terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah planet kita. Pada dasarnya, hiu terbesar dan paling ganas yang pernah hidup. Para ilmuwan percaya megalodon sudah lama punah dan ide bahwa megalodon mungkin masih bersembunyi di Palung Mariana tidak didukung banyak informasi pendukung. Megalodon perlu belajar menavigasi dalam kegelapan total, jadi dia harus menjadi berpendar atau berevolusi untuk memiliki mata besar. Selain itu, karena ukurannya yang sebesar bus sekolah, megalodon membutuhkan banyak makanan. Mikrob dan snailfish kecil gak akan cukup untuknya. Jika sebuah bola baja dijatuhkan ke dalam palung, apa dampaknya? Akankah bola itu cukup kuat untuk menahan tekanan sebesar itu? Mari kita perkirakan. Anggaplah ini bola baja padat, tekanan yang ada di dasar palung tidak akan cukup untuk memengaruhinya dan menyebabkan kerusakan permanen. Namun, butuh waktu 12 menit untuk sampai ke dasar laut. Bagaimana dengan suhu? Nah, ternyata perbedaan suhu di permukaan dan di dasar palung lumayan jauh. Perbedaannya sekitar 30 derajat Celcius. Jadi itu akan membuat bola ini sedikit menyusut, tapi sekali lagi, begitu bola itu kembali ke permukaan, bentuknya akan kembali normal. Jika bola itu tersangkut di sana, ada pertanyaan lain yang menarik untuk dijawab. Apakah korosi akan memengaruhinya? Korosi baja sangat bergantung pada jumlah oksigen di dalam air. Jumlah oksigen yang larut dalam air tetap konstan pada kedalaman lebih dari 5 km. Gak perlu dihitung deh, akan butuh waktu lebih dari 10.000 tahun agar bola baja itu benar-benar berkarat di bawah laut. Aku pun jadi penasaran, apa ya yang kita, manusia, butuhkan untuk bisa bertahan hidup di kedalaman se-ekstrem ini?
Mari kita lihat apa yang digunakan di masa lalu untuk menjelajahi lokasi misterius ini. Alat kecil bernama busa sintaksis. Kenapa? Karena cuma ini bahan yang bisa mengapung dan menahan tekanan yang ada di sana. Tanpa perlindungan semacam ini, paru-paru kita akan cepat hancur di sini. Lebih dari itu, tekanan air akan mendorong cairan ke dalam mulut kita, menggantikan oksigen yang sangat dibutuhkan dengan air. Kemudian kita butuh kemampuan untuk bisa kembali ke permukaan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu kapal yang melakukan penyelaman dalam di sini dilengkapi beban baja seberat 450 kg agar dipastikan tenggelam. Pemberat ini dihubungkan ke kapal dengan jenis kawat khusus yang memiliki waktu korosi yang meningkat 11-13 jam di air laut untuk berjaga-jaga andai ada yang tidak beres di sana dan mereka harus naik kembali dengan cepat. Mengingat kondisi yang keras di sini, masalah pasokan oksigen juga sangat penting. Setiap kapal yang ingin turun ke Palung Mariana lagi perlu mempertimbangkan semacam perangkat yang bisa mendaur ulang udara untuk mengurangi jumlah oksigen yang perlu diangkut ke sana. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan masalah terkecil kita, adalah listrik. Jelas nggak ada colokan listrik di bawah sana untuk kamu ngecas ponsel, jadi perlu ada baterai yang cukup tahan lama untuk mendukung semua peralatan. Banyak hewan menakutkan yang hidup jauh di balik ombak, seperti cumi-cumi vampir ini, yang hidup 914 meter di bawah permukaan laut dalam kegelapan yang nyaris sempurna. Hewan ini memiliki jubah seperti jubah vampir. Itulah sebabnya disebut cumi-cumi vampir. Jauh di dasar, ia tidak dapat menggunakan tinta untuk mempertahankan diri. Jadi hewan ini telah mengembangkan taktik yang tidak biasa. Tubuhnya memancarkan cahaya untuk menakut-nakuti predator. Jika taktik ini gagal, cumi-cumi vampir dapat membalikan tubuhnya ke dalam, menampakkan duri-duri kecil. Jika kamu menerjemahkan nama ilmiahnya, Vampirotutis invernalis, secara harfiah, itu berarti cumi-cumi vampir dari neraka. Meskipun penampilannya menakutkan, cumi-cumi ini adalah hewan laut yang tidak berbahaya. Makhluk tadi tidak berasal dari luar angkasa, tapi objek yang satu ini pasti berasal dari luar angkasa. Sebelum Elon Musk menemukan cara untuk menggunakan kembali roket, NASA hanya membuang roket-roket yang sudah tua setelah meluncurkan astronot ke luar angkasa, sebagian besar di lautan atau padang pasir. Pada tahun 2012, Jeff Bezos meluncurkan misi untuk menemukan roket Apollo 11. Mereka menemukannya dengan menggunakan sonar, tapi kondisinya sangat buruk. Roket tersebut berada di dasar lautan, tidak jauh dari lokasi yang diperkirakan. Mereka berhasil menyelamatkan mesin dan merekonstruksi 2 di antaranya. Kota hilang paling terkenal adalah Atlantis, tapi sayangnya kita masih belum menemukannya. Namun, Heraklion juga hanya sebuah mitos sampai seorang pilot Inggris melihat sesuatu yang tampak seperti kota saat terbang di atas laut Mediterania. Dia melaporkannya dan 60 tahun kemudian sekelompok penyelam pergi ke sana. Mereka terkejut ketika menemukan sebuah kota di bawah air. Kota itu syarat dengan artefak yang dapat memberitahu kita banyak hal tentang sejarah tempat itu. Sekarang, tempat ini menjadi salah satu situs arkeologi bawah laut terbaik di dunia. Dipercaya bahwa naiknya air laut menyebabkan seluruh kota tenggelam. Titanic tenggelam pada tahun 1912. Bangkai kapal tersebut diklaim secara resmi ditemukan 74 tahun kemudian. Namun pada kenyataannya, seorang nelayan menemukan Titanic 8 tahun lebih awal ketika sedang memancing di Samudra Atlantik. Dia sedang menarik jalannya ketika melihat sebuah kepala tersangkut di jaringnya. Untungnya, itu hanyalah kepala boneka. Bertahun-tahun kemudian setelah sang nelayan meninggal dunia, putranya menjual boneka tersebut kepada seorang kolektor boneka. Dia melakukan banyak penggalian dan penelitian tentang setiap orang yang memiliki mainan porselen di Titanic. Dia menemukan pemilik boneka itu. Eva Hart berada di Titanic dan membawa boneka itu bersamanya. Eva selamat dari bencana itu karena keajaiban, tapi bonekanya tidak. Hart bahkan menulis tentang boneka itu dalam jurnalnya dan setiap detailnya sangat cocok dengan mainan yang ditemukan oleh nelayan tersebut. Ikan tripod hidup jauh di dalam zona abisal, sekitar 6.096 meter di bawah permukaan.
Ikan ini beradaptasi dengan kedalaman yang sangat dalam dan menggunakan sirip tripodnya untuk tetap diam di dasar laut. Makhluk ini tidak memiliki mata yang besar, tapi bahkan jika ia memiliki mata, mata ini tidak akan berguna dalam kegelapan. Sebaliknya, ikan tripod menggunakan siripnya seperti antena untuk mendeteksi gerakan apapun di dalam air. Makhluk ini tidak terlalu beruntung dalam hal kehidupan percintaannya, sehingga ia harus mengembangkan taktik unik untuk bereproduksi. Seekor ikan tripod bisa memiliki kelamin jantan dan betina. Makhluk aneh berikutnya adalah ikan kadal. Ikan ini memiliki banyak gigi setajam silet, mulut yang besar, dan mata yang sangat besar yang digunakan untuk berburu. Semua ini membuat hewan ini terlihat aneh. Ikan kadal hidup di kedalaman sekitar 3.350 meter di zona tengah malam, di mana tidak ada cahaya. Hewan aneh ini pada dasarnya memakan segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulutnya, mulai dari ikan kecil hingga ikan kadal lainnya. Di sisi lain, ketika melihat ikan reptil lainnya, ikan ini mungkin akan jatuh cinta, karena menemukan pasangan di kedalaman tersebut bukanlah tugas yang mudah. Seperti ikan tripod, ikan kadal bisa menjadi jantan dan betina pada saat yang bersamaan. Saat membayangkan sebuah sungai, kita pasti membayangkannya di daratan. Namun alam tidak dapat diprediksi, dan ternyata ada sebuah sungai yang mengalir di bawah lautan di California. Sungai ini mengalir pada kedalaman sekitar 3 km. Sungai ini memiliki semua yang dimiliki oleh sungai biasa: batang kayu yang tenggelam, batang pohon, dan bebatuan. Dan terlepas dari keunikannya, sungai ini bukanlah satu-satunya sungai di dunia. Ada juga sungai bawah laut di Amazon dan Greenland. Makhluk yang menakutkan ditemukan di dekat pantai Angola oleh kendaraan yang beroperasi dari jarak jauh. Makhluk itu terlihat tidak memiliki kepala atau tubuh. Makhluk itu berada di kedalaman sekitar 1.325 meter di bawah permukaan. Setelah melakukan penelitian, para ilmuwan menyimpulkan bahwa benda itu bukanlah sesuatu yang ada di dalam fiksi ilmiah. Itu hanyalah sekelompok Siphonophores yang saling menempel. Pada tahun 2015, seorang pria sedang menyelam di Caesarea, dan sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya. Dia mengulurkan tangan, mengambilnya dan menyadari bahwa itu adalah koin emas. Setelah itu, dia memeriksa dasar laut dan menemukan lebih banyak lagi koin emas. Dia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang setempat, dan mereka menyimpulkan bahwa dia telah menemukan harta karun Arab. Koin-koin itu terbuat dari emas padat 24 karat dan berusia beberapa ribu tahun. Namun karena kadar garam dan suhu yang sempurna, koin-koin itu tampak masih baru. Koin-koin itu berasal dari sebuah kapal yang membawa kargo. Kapal itu terjebak dalam badai dan sayangnya tenggelam. Salah satu hal teraneh yang pernah ditemukan ada di Laut Baltik. Ini adalah sebuah anomali yang terlihat seperti diciptakan oleh peradaban yang berbeda. Ditemukan oleh para peneliti Swedia, dan pada dasarnya mereka tidak tahu apa itu. Mereka harus meminta pendapat dari banyak ilmuwan lain. Jika kamu melihat formasi ini dari atas, panjangnya 61 meter dan terlihat persis seperti pesawat luar angkasa yang jatuh. Sulit dipercaya bahwa ini adalah formasi alami, tapi jangan khawatir. Formasi ini benar-benar terbentuk secara alami karena Laut Baltik telah mengalami banyak erosi sepanjang sejarah. Kemungkinan besar, formasi aneh tersebut adalah hasil dari proses ini. Sekelompok penyelam di Madagaskar terkejut ketika mereka menemukan pisau sepanjang 2,13 meter di dasar laut. Spekulasi pun segera bermunculan dan banyak yang mengatakan bahwa pisau tersebut berasal dari raksasa yang pernah bertarung melawan megalodon dan hidup di bumi ribuan tahun yang lalu. Itu bisa menjadi cerita yang bagus, tapi kemungkinan besar pisau itu adalah properti film yang hilang di laut. Salah satu hewan paling aneh di lautan adalah hiu berjumbai. Ikan ini diyakini sebagai alasan dari semua cerita ular laut yang ditulis oleh para penjelajah laut di masa lalu. Hewan ini hidup cukup dalam di lautan, tapi terkadang mereka dapat terlihat di perairan dangkal. Itu sangat langka, tapi mungkin saja terjadi. Hiu berjumbai memiliki mulut besar dengan sekitar 300 gigi. Hiu ini juga memiliki tubuh panjang yang terlihat seperti kadal,
dan merupakan spesies hiu yang benar-benar unik. Mangsanya bisa berukuran setengah dari ukuran tubuhnya karena perut hiu ini seperti perut ular dan dapat menelan ikan atau krustasea yang sangat besar. Menemukan beberapa ekor cacing di kebun bukanlah masalah besar, tapi setelah melihat cacing sepanjang 8 meter di lautan, kamu pasti akan membuat pakaian selammu makin basah. Cacing ini sangat langka dan sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Cacing ini sebenarnya bukan cacing raksasa. Ini adalah sekelompok zooids yang saling menempel dalam formasi berbentuk cacing. Sebagian besar lautan masih diselimuti misteri, entah itu sudut-sudut gelap atau makhluk yang bersembunyi di kedalamannya. Namun terkadang, lautan memberi kita gambaran tentang hal-hal menakutkan yang tersembunyi di kedalamannya yang gelap dan dingin. Seperti ketika kamu mendengar di berita bahwa ada makhluk laut dalam yang terdampar lagi di pantai setelah badai dahsyat. Sebagiannya hanya terlihat aneh, sementara yang lainnya berupa monster yang hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter. Bagian terdingin dan terdalam lautan telah menciptakan satu fenomena khusus yang disebut gigantisme. Jadi, laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan lainnya, kebanyakan invertebrata atau makhluk tanpa tulang punggung, semuanya jauh lebih besar dan menakutkan daripada versi yang kita lihat di daerah yang lebih dangkal. Di kedalaman Pasifik, kamu bisa melihat spons laut sebesar mobil minivan, atau cumi-cumi kolosal yang hidup di perairan subantartika, yang ukurannya hampir 14 kali lebih panjang daripada cumi-cumi panah, jenis cumi-cumi yang sebagian besar hidup di Selandia Baru. Para peneliti menemukan banyak monster bawah laut ini di zona abisal lautan. Pada tahun 2021, para peneliti menunjukkan gambar ubur-ubur phantom raksasa. Monster itu berada di kedalaman 975 meter. Tentakelnya memiliki panjang 10 meter. Wow, jangan sampai deh berhadapan dengan yang satu itu di pantai. Makhluk ini mungkin hanya memakan ikan kecil dan plankton, tapi dia bisa berenang hingga kedalaman lebih dari 6.500 meter. Dan di dalam sana, ubur-ubur raksasa ini tidak punya cukup makanan. Lalu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Para ilmuwan belum menemukan jawabannya. Masih banyak lagi pertanyaan yang berkaitan dengan cumi-cumi raksasa, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan. Monster ini memiliki panjang 13 meter dengan berat hampir 1 ton. Bayangkan jika tentakel-tentakelnya menyambar mobilmu atau semacamnya, pasti akan langsung hancur seperti mainan. Tidak ada cahaya di zona abisal. Sinar matahari tidak bisa menembus sedalam itu. Jadi, tidak ada ganggang atau tanaman bawah laut di sana. Hewan-hewan setempat kebanyakan makan salju. Salju laut tidak seperti salju biasa yang bisa digunakan untuk membuat boneka salju. Salju laut terdiri dari serpihan-serpihan kecil atau sisa-sisa yang jatuh dari permukaan laut, bahkan mungkin sisa-sisa makanan yang tidak bisa dimakan oleh hewan-hewan di sana. Jadi, jumlahnya tidak banyak. Tapi ternyata itu cukup untuk makhluk yang sangat besar yang bersembunyi jauh di bawah sana seperti cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi yang umumnya hidup di kedalaman seperti itu tidak perlu repot-repot mengejar mangsanya. Dia hanya menunggu sampai hewan malang itu berenang dekat tentakel panjangnya dan masuk perangkap. Ini mungkin bukan metode terbaik karena tidak banyak hewan yang mau berenang ke bagian yang gelap dan dingin ini. Tapi ini adalah metode yang menghemat energi. Cumi-cumi raksasa hanya makan 1 ons ikan setiap hari atau 30 gram, yang berarti sekitar 45 kalori. Itu hampir 50 kali lebih sedikit dari yang seharusnya dikonsumsi orang biasa setiap harinya. Jadi, waktu cumi-cumi dapat 1 ikan, dia akan menyimpannya untuk beberapa hari. Semoga cumi-cumi raksasa nggak nyari makan ke permukaan saat nggak ada cukup makanan di zona abisal. Dan semoga hiu Greenland raksasa juga nggak melakukan itu. Kamu bisa menemukan makhluk ini di kedalaman hingga 2.200 meter. Hewan ini 2 kali lebih lambat dari kecepatan kita berjalan. Dia berenang dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kelambatannya ini adalah bagian dari mekanisme penghematan energi yang dibutuhkan makhluk-makhluk di bawah sana untuk bertahan hidup. Tapi kecepatannya bisa meningkat seperti serbuan pendek-pendek ketika harus menangkap mangsa. Tapi sepertinya hiu ini mengubah pola makannya dari pemangsa menjadi pemulung. Mengingat lingkungannya akan ada lebih banyak sisa makanan yang jatuh dari permukaan daripada hewan yang bisa dikejar. Hiu Greenland tumbuh hanya 1 cm per tahun dan panjangnya sebagian besar mencapai 6,5 meter, yang berarti makhluk ini hidup untuk waktu yang sangat lama, terkadang hingga 400 tahun. Hiu Greenland juga memiliki metabolisme yang lambat, dan itulah salah satu faktor utama umur panjangnya. Hiu Greenland senang menghabiskan waktunya di perairan dingin.
Mamalia ini beradaptasi dengan lingkungan seperti ini karena jaringan tubuhnya memiliki senyawa kimia tertentu yang mencegah pembentukan kristal es di seluruh tubuh. Berarti hewan ini memiliki semacam anti beku alami. Jadi, kenapa ukurannya bisa begitu besar? Para ilmuwan masih belum yakin, tapi ada beberapa teori yang mungkin bisa menjelaskan. Ada yang disebut aturan Kleiber, yang mengatakan bahwa hewan yang lebih besar cenderung lebih efisien. Ambil contoh seekor ikan kecil dan bandingkan dengan paus yang masanya ratusan kali lebih besar. Paus memiliki metabolisme yang lebih besar. Hewan ini menyimpan energi dengan lebih efisien dan melepaskan lebih sedikit energi ke lingkungan melalui panas. Selanjutnya, hewan yang lebih besar dapat menelan mangsa yang lebih besar. Makhluk seperti ini lebih mungkin untuk mengatasi masalah yang sulit di lingkungannya atau mempertahankan diri dari predator yang mengejarnya. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih besar ketika suhu lebih rendah. Hiu Greenland adalah contoh yang sempurna, begitu juga laba-laba laut raksasa. Laba-laba umum ditemukan, dan ada juga yang sangat kecil dengan ukuran 1 mm. Namun di bagian Antartika yang lebih dalam, makhluk ini menjadi raksasa sepanjang 1 meter. Hewan ini tumbuh begitu besar karena air dingin mengandung lebih banyak oksigen. Dengan begitu, lebih banyak oksigen yang berdifusi ke dalam tubuh hewan ini, dan itu memungkinkannya untuk tumbuh lebih besar. Ya, baik sebagai makhluk maupun mimpi buruk. Lalu, bagaimana dengan cacing tabung raksasa ini? Para peneliti menemukannya secara tidak sengaja ketika menjelajahi misteri dasar Samudra Pasifik. Mereka menemukan ventilasi hidrotermal yang tidak biasa. Panas vulkanik membuat makhluk ini tetap hidup. Saat air merembes turun melalui patahan atau retakan di batu, ventilasi ini berubah arah. Ketika air keluar dari ventilasi, air tersebut kaya akan mineral dan bahan kimia yang beragam. Sebagian besar hewan tidak akan bertahan hidup di sekitar sub bahan kimia beracun ini, tapi tidak dengan cacing tabung ini. Ini benar-benar mengejutkan. Karena bukan cuma aman-aman aja karena ada ventilasi beracun dan suhu air yang hampir mendidih, tapi makhluk ini juga mengembangkan seluruh ekosistem di sana. Cacing ini unik karena tidak membutuhkan sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, bakteri kecil adalah sumber energi utamanya. Bakteri tersebut mendapatkan energinya langsung dari bahan kimia beracun. Jadi, ini bukan fotosintesis, tapi sebuah proses yang disebut kemosintesis. Dan cacing tabung ini tidak memiliki mulut. Bakteri-bakteri itu hidup di dalam tubuhnya. Aneh ya? Ditambah lagi, cacing-cacing menakutkan ini bisa mencapai 2,4 meter. Isopoda raksasa juga tidak lebih baik. Makhluk ini bersembunyi di kedalaman 500 meter atau lebih, jauh dari sinar matahari. Tampak seperti kutu kayu yang mengerikan. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar laut, berharap menemukan makanan yang jatuh dari permukaan laut yang lebih tinggi. Perhatikan cakar kecil seperti kait di ujung kakinya. Isopoda menggunakan cakar ini untuk tetap stabil saat bergerak di dasar laut. Karena tidak ada cahaya, isopoda memiliki antena panjang yang membantunya merasakan jalan. Antena sensorik ini berukuran sekitar setengah dari panjang tubuhnya. Isopoda raksasa memiliki mata yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 30 cm lebih dari kepala sampai ekor, dan makhluk ini sangat sabar. Ingat kan, tadi ku bilang bahwa hewan-hewan di bawah sana jarang mendapat makanan? Terkadang, hewan-hewan ini harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanya, metabolisme isopoda luar biasa lambat. Makhluk ini bisa bertahan selama 5 tahun tanpa makan apapun. Bayangkan itu, bahas ini aku jadi lapar. Pada tahun 2006, seorang ahli biologi melakukan penelitian untuk membandingkan perbedaan antara wilayah laut dangkal dan laut dalam. Dia menyadari bahwa laut dalam mencerminkan aturan pulau. Pertama, bagian daratan yang terisolasi mengembangkan keanekaragaman hayati yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Kedua, kehidupan makhluk bertubuh kecil di sana tumbuh jauh lebih besar ketika terisolasi dibandingkan dengan kehidupan di daratan besar. Sumber daya terbatas, begitu juga dengan kompetisi dan predator. Dan kita tidak tahu banyak tentang makhluk laut dalam ini. Terlalu mahal dan terlalu rumit untuk melakukan penelitian semacam itu. Jadi kita hanya bisa menunggu badai yang mengamuk untuk menunjukkan kepada kita setidaknya sebagian dari dunia mengerikan yang tersembunyi di kedalaman lautan yang dingin.
Dalam 30 tahun terakhir, para ilmuwan telah membuat penemuan luar biasa tentang makhluk baru yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Dan nama makhluk itu adalah Spons harpa. Kalau kamu penasaran kenapa hewan ini baru sekarang ditemukan, aku mungkin punya jawabannya. Makhluk ini biasanya berada di kedalaman sekitar 3.400 meter di bawah permukaan laut. Spesies Spons ini pertama kali ditemukan di lepas pantai California berkat robot yang cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman lautan tadi. Ini adalah area di bumi di mana makhluk yang tampak paling jinak pun bisa berpotensi berbahaya. Tapi para ilmuwan pun terkejut saat mengetahui makhluk ini lebih dari sekedar spons. Meski mungkin sudah jelas, Spons harpa mendapatkan namanya karena struktur dasarnya yang disebut ram punya bentuk yang sama dengan harpa. Tiap ram ini terdiri dari cabang horizontal yang menopang cabang vertikal paralel. Tapi jangan sampai penampilan harpa yang aneh dan lucu atau namanya yang imut ini menipumu. Yap, Spons harpa adalah pemburu laut dalam. Dia punya kemampuan unik untuk menangkap hewan kecil menggunakan rizoidnya, serat pendek dan tipis. Dengan rizoid ini, Spons harpa menempel ke dasar lumpur yang lembut dan menangkap makhluk kecil yang tersapu arus laut dalam ke cabangnya. Makhluk spons lain biasanya makan dengan menarik bakteri dan potongan bahan organik dari air laut dan menyaringnya melalui tubuh mereka. Tapi Spons harpa kita tidak. Sebaliknya, dia mencaplok calon makanannya dengan kait berduri sangat kecil yang menutupi tiap cabang Spons harpa. Spons harpa lebih suka krustasea kecil, seperti kepiting, udang karang, dan udang biasa. Saat Spons harpa mendapatkan salah satunya di cengkeramannya, dia membungkus hewan itu dalam selaput tipis sebelum perlahan mencernanya. Jadi, bro, siapa yang makan kamu? Oh, si harpa, kasihan. Peneliti meyakini Spons harpa menggunakan metode makan ini karena tak ada banyak nutrisi di bawah sana. Ini membuat cara makan seperti hewan penyaring tradisional kurang efektif. Penelitian menunjukkan makhluk itu masih dalam proses evolusi. Spons harpa mula-mula yang ditemukan peneliti cuma punya 2 ram. Namun belakangan, para ilmuwan menemukan Spons harpa lain yang punya 6 ram. Spons harpa mungkin telah mengembangkan struktur mirip tempat lilin yang rumit ini untuk menambah luas permukaannya. Secara umum, Spons harpa biasanya tumbuh hingga 30 cm. Namun, para peneliti telah melihat yang panjangnya 60 cm. Spons harpa bukan cuma unik, tapi juga indah. Lihat bola putih kecil di atas dahannya? Nah, gimana kalau kita melihat makhluk lain yang hidup di bawah zona fotik samudra bumi? Zona fotik berarti area di bawah permukaan laut yang masih menerima sinar matahari. Oleh karenanya, ada banyak makhluk dan organisme berbeda yang hidup di sana. Hewan apapun yang hidup di luar area ini memenuhi syarat sebagai makhluk laut dalam. Cacing Tomopteris adalah cacing bersegmen yang bisa kamu temukan di zona senja, yaitu area yang terletak antara 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Panjang makhluk ini biasanya tak lebih dari 2,5 cm. Tapi yang terbesar bisa tumbuh hingga 30 cm. Sambil berenang dan makan, cacing ini melakukan apa yang peneliti gambarkan sebagai tarian halus yang menakjubkan. Alasannya, makhluk ini bisa berenang dengan sangat cepat dan bermanuver pada sudut sempit dengan mudah. Saat mendengar kata cacing, kebanyakan orang mungkin memikirkan cacing tanah. Jadi, menarik untuk mengetahui bahwa ada cacing laut dalam di luar sana yang tak pernah meninggalkan air sepanjang hidupnya. Kebanyakan dari kita pasti mencoba menghindari ubur-ubur yang beristirahat di atas pasir atau berenang di atas ombak laut. Tapi lain hal dengan Crossota jelly. Dia juga makhluk laut dalam. Sebagian besar ubur-ubur cantik ini berwarna merah rubi, jingga terang, atau ungu elektrik. Itulah yang membantu para peneliti menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies ubur-ubur baru. Ukuran maksimal makhluk ini adalah 2,5 cm. Dia punya tentakel yang terbentang ke segala arah. Kalau kamu mendekati ubur-ubur ini, dia bakal menarik semua tentakel ini ke arah tubuhnya sebelum berenang menjauh dengan cepat untuk menghindari bahaya. Yap, kamu yang berbahaya. Crossota sangat langka, kamu nggak bakal sering melihatnya. Kamu mungkin perlu meminjam robot penyelam yang kubahas sebelumnya. Kalau cacing dan ubur-ubur mungkin kelihatan tak berbahaya. Beda cerita dengan Viperfish Pacific. Makhluk ini dilengkapi mulut yang terlihat besar, kayak aku. Dan gigi seperti jarum di dalamnya adalah kunci dari strategi berburunya.
Viperfish Pacific hidup sekitar 1.500 meter di bawah permukaan laut. Tapi mereka termasuk di antara banyak hewan laut yang bermigrasi tiap malam dari kedalaman samudera ke perairan lebih dangkal untuk makan. Apa menu makan malam hari ini? Banyak ikan dan udang kecil. Makhluk ini bisa tumbuh hingga 30 cm. Kedua taring depannya yang menonjol dari rahang bawah ke matanya sendiri amat sangat dramatis. Saat dia membuka rahangnya, mulutnya bisa terbuka cukup lebar untuk menelan hewan kecil, dan giginya membentuk sangkar untuk mencegah mereka kabur. Apa kamu pernah melihat makhluk bawah air yang mirip stroberi? Percaya deh, ada loh. Lihat saja titik-titik di cumi-cumi stroberi ini. Makhluk ini punya mata besar dan mata kecil. Kamu mungkin mengira mata unik ini bakal aneh dan gak nyaman, tapi justru sebaliknya. Mata kiri besarnya melihat ke atas. Itu melihat bayangan hewan lain di perairan remang-remang di atas. Bentuk tubular matanya membantu mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Di sisi lain kepala cumi-cumi ini, kamu bisa melihat mata kanannya. Bentuknya kecil dan menghadap ke bawah. Mata ini mencari kilasan bioluminesensi yang dihasilkan oleh hewan di perairan yang lebih gelap di bawah. Nah, bioluminesensi berarti produksi dan emisi cahaya yang dihasilkan organisme hidup. Oh ya, cumi-cumi punya julukan, tapi bukan cumimi, tapi itu imut sih. Dia dikenal sebagai cumi-cumi juling. Nama ini diberikan karena perbedaan ukuran yang mencolok antara kedua matanya. Kayaknya mendingan cumimi deh. Karena cahaya tak mencapai laut dalam, tubuh cumi-cumi stroberi terlihat hitam. Ini membantunya bersembunyi dari musuh seperti hiu dan lumba-lumba. Secara umum, cumi-cumi stroberi tumbuh sepanjang 13 cm. Dia biasanya hidup sekitar 915 meter di bawah permukaan laut, tapi berenang ke perairan lebih dangkal pada malam hari. Bintang bulu adalah makhluk laut tak bertulang punggung, tapi punya lengan mirip bulu yang menyebar dari tengah tubuhnya. Makhluk ini pertama kali muncul sekitar 200 juta tahun lalu. Berkerabat dengan bintang laut, mereka terlihat mirip bunga. Tapi kalau kamu mendekatinya, dia bakal berenang menjauh. Tapi tak semua bintang bulu bisa berenang. Banyak spesies cuma bisa merangkak di dasar laut, seperti beberapa makhluk laut dalam lainnya yang sudah kita kenal. Bintang bulu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia punya kemampuan menyeramkan untuk melepaskan lengannya, sama seperti beberapa jenis kadal yang bisa melepaskan ekornya. Ini juga membantu mereka kabur dari musuh mereka. Bintang bulu hidup di seluruh dunia, dari Khatulistiwa hingga kutub, dari perairan dangkal di atas terumbu karang hingga laut dalam. Nah, mengingat kita sedang melihat-lihat banyak makhluk misterius, nama yang satu ini yang paling pas. Cumi-cumi vampir yang cepat wajib menjadi simbol resmi kehidupan di laut dalam. Hewan ini punya tubuh merah tua, mata biru besar, dan jaring mirip jubah yang terbentang di antara kedelapan lengannya. Fitur ini plus namanya mungkin menunjukkan bahwa makhluk ini adalah pemburu yang menakutkan. Kenyataannya, cumi-cumi vampir adalah makhluk yang bertubuh lunak dan pemalu dengan ukuran, bentuk, dan warna bola football. Panjangnya kira-kira 30 cm dan hidup. Kamu bisa berenang nggak? Sip. Soalnya aku mau ngajak kamu pergi ke titik terdalam Samudra Pasifik. Nah, pakai sepatu katakmu dulu. Bagian terdalam di Palung Mariana menunggumu. Sekarang, ayo nyemplung. Sip deh. Mari kita mulai. 0,3 meter di bawah air. Di kedalaman ini kamu bisa berenang tanpa peralatan khusus seperti masker. Wah, lihat ada pengunjung lain. Atau paus ya? 3 meter di bawah air, ini agak lebih dalam dibanding kolam umum dan pantai pada umumnya. Kamu bisa melihat ikan warna-warni dan bahkan fitoplankton yang makan dari sinar matahari. 8 meter ke bawah, ini adalah kedalaman tempat fondasi kota apung Venesia di Italia berdiri. Para pembuatnya menaruh tiang pada kedalaman itu, kemudian membangun rumah dan jalanan. 10 meter di bawah air, kamu mulai merasakan tekanan. Saat berada di permukaan, kamu berada di bawah tekanan atmosfer, sekitar 15 psi atau pon per inci persegi. Tapi di sini, di kedalaman 10 meter, tekanan ini berlipat ganda. Semua kantong udara di tubuhmu, seperti paru-paru atau telingamu, mulai tertekan akibat tekanan ini, sehingga kamu merasa kurang nyaman. Tapi jangan khawatir, organ-organmu lunak dan elastis. Jadi, kamu bisa terus menyelam. 12 meter di bawah air. Ups,
kamu kehabisan udara. Rata-rata manusia bisa menahan napas selama 30-90 detik. Rekor saat ini super keren. 24 menit lewat 37 detik. Wow, oke. Kamu perlu peralatan selam untuk menyelam lebih jauh. Nih, ambil. Ya, sama-sama. Turis menyelam ke kedalaman ini untuk melihat terumbu karang. Nggak butuh keterampilan khusus untuk ini, tapi kamu dilarang menyelam lebih dalam tanpa latihan atau lisensi. 14 meter ke bawah. Hati-hati, ada hiu yang berenang di sini untuk mencari makanan, kayak kamu misalnya. Kadang, wisatawan turun ke kedalaman ini dengan kandang yang aman untuk melihat hiu dari dekat. Kamu sebaiknya menjauh dari predator ini dan jangan menarik perhatiannya. Jadi, pastikan kamu nggak pakai perhiasan yang terang dan berkilau ya. Hiu suka benda-benda kayak gitu. 19 meter di bawah air. Kamu bisa melihat Lab Aquarius Reef Base di Florida pada kedalaman ini. Kalau kamu di Florida pastinya. Lab ini merupakan bangunan utuh dengan banyak ruangan yang dipakai untuk mengeksplorasi dasar laut yang dapat diakses lewat palka. 32 meter ke bawah. Kamu melihat benda mirip lonceng aneh yang bergantung dari rantai. Orang-orang biasa menggunakan alat ini untuk penyelaman dalam sekitar 400 tahun lalu. Mereka menurunkan lonceng itu dengan rantai dari kapal bersama penyelam yang ada di dalamnya. Ada cukup udara di dalam lonceng ini untuk bernapas. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi kapal-kapal tenggelam berisi harta karun. 42 meter. Pada kedalaman ini, kamu bisa menemukan kota tenggelam di Danau Qiandao, Tiongkok. Kamu masih bisa melihat jalanan, perumahan, dan kuil di sana. 100 meter. Wow, kamu hampir saja ditabrak paus biru besar. Kok bisa nggak kelihatan sih? Paus biru yang ukurannya setara 2 gerbong kereta api biasanya berenang di kedalaman ini. Shh, dengerin nyanyiannya sebentar yuk. Indahnya. Sip, ayo. Lanjut lagi. 200 meter. Disinilah sebagian besar kehidupan laut berakhir. Sinar matahari tidak bisa menembus air lebih dalam lagi. Ikan-ikan yang ada di bawah kedalaman ini lagi sangatlah unik. Seperti angler ini, bentuknya seaneh ini karena harus beradaptasi dengan tekanan tinggi di sini. 214 meter di bawah air. Ini adalah batas akhir tempat kamu bisa melihat manusia tanpa peralatan selam. Pria ini memegang gelar orang terdalam di bumi. Dan cuma dia yang berhasil mencapai kedalaman ini. Tekanan air pada tubuhnya di sini sekitar 20 kali lebih besar dibanding di permukaan. 300 meter. Wah, suara apa tuh? Wow, ada kapal selam. Ini kedalaman maksimum kapal selam. Beberapa kapal selam bisa melesat dengan kecepatan 42 km per jam. Fakta unik, burung unta bisa berlari 2 kali lebih cepat. Tapi dia nggak bisa berenang sih. 332 meter. Dadah penyelam scuba. Kamu cuma bisa lihat mereka sampai sini. Rekor dunia dicatat di Laut Merah. Si penyelam cuma butuh 12 menit untuk mencapai kedalaman ini. Tapi dia butuh 15 jam untuk kembali ke permukaan guna menghindari sakit dekompresi. Jadi sekarang kamu harus memakai setelan selam atmosferik yang sepenuhnya tersegel. Dan kamu nggak akan merasakan tekanan air yang besar pada tubuhmu kalau pakai itu. 443 meter. Kalau kamu memasukkan gedung Empire State ke dalam air, ujungnya akan ada di sini. Sementara semua karpet di dalamnya pasti basah. 700 meter ke bawah, tekanan air di sini 70 kali lebih besar dibanding di permukaan. Bagian plastik yang fleksibel dari setelanmu nggak bisa menahan tekanan sebesar ini. Jadi, ada paket ekspres nih. Ini adalah kapal selam lautan super dalam. Sekarang, kamu bisa lanjut nyelam sampai mentok. 830 meter. Di sini, kamu bisa melihat ujung bangunan tertinggi di bumi, Burj Khalifa. Bentar, siapa sih yang nyelupin semua gedung tinggi ini ke sini? 1641 meter. Ini adalah kedalaman salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, Danau Baikal. Luas areanya sedikit lebih besar dibanding seluruh negara Belgia. 2450 meter. Ini rekor kedalaman anjungan lepas pantai Perdido di Teluk Meksiko. Dan bagian dengan 3 dek di atasnya hampir setinggi menara Eiffel.
3.646 meter. Ini adalah kedalaman rata-rata Samudra Atlantik. Kamu bisa melihat tabung besar selebar leher jerapah yang sepertinya tidak berujung. Yep, kabel ini menghubungkan Eropa dan Amerika Utara dan digunakan untuk komunikasi via telegraf. 3.750 meter di bawah air. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, kamu melihat sesosok kapal. Ya ampun, itu Titanic. Tekanan air yang intens bisa menghancurkan kita manusia di kedalaman ini. Jadi, kamu cuma bisa menyelam menghampiri Titanic pakai kapal selam. 4.000 meter. Waduh, ini adalah ujung dari tambang terdalam di dunia, yaitu tambang emas Emponen di Afrika. Tapi, kamu masih harus menyelam lebih dalam lagi. Yuk, kebut. 6.100 meter. Di sini, kamu bisa melihat puing-puing kapal tua paling dalam, USS Johnston, tenggelam lebih dari 70 tahun lalu. Kamu masih bisa melihat angka 557 di haluannya. 8.000 meter. Di sini, dalam kegelapan total ini, kamu bisa menemukan ikan terdalam di dunia, yaitu Snailfish Mariana. Panjangnya setara anak kucing rumahan dan punya kulit yang hampir transparan. Matanya rabun karena sinar matahari tidak pernah sampai ke sini. 8.850 meter. Kalau kamu mengambil Gunung Everest, membalikan dan memasukkannya ke Palung Mariana, disinilah kamu melihat ujungnya. Meski ini adalah titik tertinggi di planet kita, perjalanan menyelammu masih jauh. 10.900 meter ke bawah. Di sini, di kedalaman Challenger, kamu masih bisa melihat biota laut. Tapi kamu butuh mikroskop. Bakteri yang tinggal di sini makan dari molekul organik yang mirip minyak. Kalau lebih dalam lagi, selamat, kamu sampai di dasar. Yaitu 11.000 meter. Tekanan di sini 1071 kali lebih tinggi dibanding di permukaan. Tapi kamu bukan orang pertama yang pernah ke sini. Salah satu ekspedisi terakhir ke dasar Palung Mariana dilakukan pada tahun 2012. Seorang pembuat film asal Amerika turun ke sini naik kapal selam yang dia rancang sendiri. Tapi tekanan air merusak beberapa mesinnya, jadi dia kesulitan bermanuver di sini. Sonarnya juga rusak dan beberapa baterainya anjlok. Dia berada di kedalaman Challenger selama sekitar 3 jam dan mengabadikan banyak foto dan video. Kalau lihat bagian dasar ini sendiri, kamu bisa melihat gelembung yang merupakan karbon dioksida dan sulfur cair. Di sini dingin sekali karena tekanan dan suhu ekstrimnya dekat dengan titik beku. Tapi masih ada kehidupan di sini dalam kondisi seberat ini. Ada 3 mikroorganisme yang hidup di sini: Xenophiophora, Amphipoda, dan teripang kecil. Jumlahnya nggak banyak karena sumber makanan di sini juga nggak banyak. Biasanya ada banyak daun palem di dasar laut yang bisa sampai ke sana dari daratan. Tapi jarak Palung Mariana dan pulau-pulau terdekat mencapai 200 km. Jadi, satu-satunya makanan di sini adalah plankton dan sisik ikan dari lapisan atas lautan. Tapi semua ini harus tenggelam belasan ribu meter dulu untuk menjadi makanan bagi para penghuni dasar laut. Tapi bisakah kamu pergi lebih dalam ke kerak bumi? Nah, keluarin aja bor raksasamu dan nyalakan mesin jetnya. Kamu menembus kerak bumi 60 km lagi, dan disinilah ujungnya. Kamu memasuki mantel atas. Ini adalah lautan lava panas yang dalamnya 2.900 km. Kamu harus berenang menembusnya untuk sampai ke inti terluar sedalam 2.270 km lagi. Lalu kamu baru sampai ke inti bagian dalam, masuk 1.215 km lagi. Dan selamat, kamu sampai di pusat bumi. Aku sebenarnya mau nanya, kita keluarnya gimana ya? Halo penikmat sisi terang, kalian tahu di mana tempat terdalam di dunia? Katanya sih di Samudra Pasifik, di sini nih dekat Filipina dan Papua Nugini, namanya Palung Mariana yang terkenal itu. Jadi ayo kita ambil meteran yang super panjang, lalu pasang ujungnya ke kapal di permukaan. Sekarang ayo tahan napas dan nyemplung ke air. Ikan dan hewan laut berenang di sekitar kita.
Yuk kita turun lebih dalam lagi menuju kegelapan total. Dan setelah beberapa jam, kita sampai di kedalaman Challenger. Meteran yang kita punya menunjukkan angka 11.000 meter. Palung Mariana yang terkenal bukanlah tempat terdalam di bumi seperti perkiraan orang. Lubang bor super dalam Kola yang letaknya di wilayah Murmansk, Rusia, mengalahkannya dengan margin yang jauh. Para ilmuwan pun menemukan sesuatu yang tidak biasa dan menyeramkan di sana. Saat ahli geologi mengebor lubang ini, kedalamannya sampai 14,5 km. Lalu mereka menghadapi kehampaan. Para ilmuwan di permukaan terkejut dan bingung, lalu memutuskan untuk menurunkan mikrofon dan puluhan sensor lain ke dalam kehampaan ini. Suhu di bawah sana ternyata sekitar 1100 derajat Celcius. Dan mikrofon merekam sesuatu yang terdengar seperti erangan dan teriakan manusia. Banyak orang berpikir para ilmuwan berhasil mengebor ke dunia bawah. Orang-orang yang terkejut di atas sudah mulai panik. Tapi tiba-tiba makhluk tak dikenal melompat keluar dari lubang bor itu. Rupanya mirip kambing hitam yang berjalan menggunakan 2 kaki. Tubuhnya diselimuti nyala api hitam. Makhluk itu keluar dari lubang dalam itu dan berlari ke arah yang tidak diketahui. Oke, bentar. Ini cuma mitos yang dikabarkan salah satu koran pada tanggal 1 bulan April. Itu tuh hari lelucon internasional, tapi banyak orang yang percaya. Banyak orang yakin bahwa para ilmuwan yang bekerja di lubang bor itu membuka portal ke dunia bawah. Jadi sekarang makhluk seram dari dunia lain bebas dari penjaranya. Tapi kayak mitos lain, ada kebenaran di baliknya. Makin dalam para ilmuwan mengebor, makin tinggi suhunya. Di kedalaman 5 km, suhunya 70 derajat Celcius. Di kedalaman 7 km, suhunya 120 derajat Celcius. Dan di kedalaman maksimal 12 km, sensor mencatat suhunya 212 derajat Celcius. Suatu hari, para ilmuwan mendengar ledakan keras di bawah sana. Mereka berhenti bekerja dan semua orang mencoba mencari tahu dari mana asal ledakan itu. Tapi sepertinya nggak ada apa-apa di sana. Selang beberapa saat, mereka terus mengebor lebih dalam dan di kedalaman yang sama tidak ada kecelakaan yang terjadi. Pengeboran dimulai pada Mei 1970. Mereka melewati 4,5 km dengan mudah dan di sana kebanyakan batu granit keras. Udah kayak ngebor nembus dinding keras. Tapi bor lalu masuk ke lapisan yang lebih lunak dan lubang mulai hancur. Kayak ngebor di pasir basah. Setiap kali para pekerja mengeluarkan bor, ada risiko lubang itu akan runtuh akibat beratnya sendiri. Karena pada akhirnya pasti terjadi, para ilmuwan mengambil arah mengebor baru. Dan tahu bagaimana selanjutnya? Pada akhirnya, peta seluruh sumur ini bukan berbentuk balok lurus dari atas ke bawah, tapi kayak batang pohon yang kemudian menyimpang ke banyak cabang. 9 tahun kemudian, para ilmuwan mencapai kedalaman 9.500 meter dan memecahkan rekor dunia untuk lubang bor terdalam. Pada 1983, mereka menggali 2.400 meter lagi. Setelah jeda singkat, ada kecelakaan terjadi. Sebagian bor patah dari bodinya dan tersangkut di lubang. Selama beberapa bulan, para ilmuwan mencoba mengeluarkannya, tapi semuanya sia-sia. Mereka harus kembali ke kedalaman 7 km dan memulai dari awal. Bor ini dibagi jadi beberapa bagian dan masing-masing bisa bertahan selama 4 jam. Sebelum harus diganti, mengenai kedalamannya sih, cuma sekitar 10 meter. Kemudian bor itu diangkat ke permukaan, diganti dan diturunkan lagi. Rata-rata kecepatan pengeborannya sekitar 60 meter per bulan. Itu setara gedung 20 lantai. Pada tahun 1990, 20 tahun setelah pengeboran dimulai, ilmuwan mencapai kedalaman akhirnya 12.262 meter. Itu setara panjang 100 lapangan sepak bola. Dan setelah kecelakaan lain, pekerjaan itu dihentikan.
buku rekor dunia Guinness mendaftarkan lubang bor super dalam Kola sebagai lubang bor terdalam di dunia. Kedalamannya setara ketinggian Gunung Everest ditambah 9 gedung Empire State di atasnya. Salah satu penemuan paling tidak biasa di dalam lubang bor super dalam Kola adalah tanah di kedalaman sekitar 2 kilometernya hampir mirip dengan komposisi permukaan bulan. Ini memberi kita lebih banyak informasi tentang bagaimana satelit kuno kita muncul dan terbentuk. Tampaknya pada tahap awal pembentukan bumi, asteroid raksasa menabrak planet kita. Dengan kekuatan sebesar itu, tabrakan ini menyebabkan ledakan yang begitu kuat hingga sebagian planet kita tersapu dan terbang ke atas. Potongan bumi ini menetap di orbit planet kita, mendingin dan kemudian terbentuk menjadi bulan yang kita kenal. Kejutan lain bagi para pekerja adalah adanya emas. Ada sekitar 73 gram emas untuk setiap ton tanah yang diangkut. Makin dalam lubangnya, makin tua bebatuannya. Dalam lapisan batu yang usia sekitar 2,8 miliar tahun, mereka menemukan sisa-sisa organisme hidup. Dunia sains pun jadi bersemangat, karena artinya kehidupan di planet kita muncul 1,5 miliar tahun lebih awal dibanding perkiraan kita. Pada awal 1990-an, mereka menghentikan proyek ini. Perlahan bangunan di sekitar lubang bor dan peralatan pengeborannya hilang. Kini banyak turis mengunjungi tempat itu. Semua karena mitos tentang makhluk dari dunia dalam. Ya, ada lubang sedalam 12 km di bawah tutup yang berkarat ini. Tapi para ilmuwan yang bekerja di sana nggak pernah sampai ke target mereka. Mereka ingin mengebor ke mantel bumi. Tapi untuk melakukannya, mereka harus menggali hingga kedalaman sekitar 70 km. Dengan kecepatan 60 meter per bulan, kita butuh sekitar 80 tahun. Itu pun dengan catatan nggak ada kecelakaan. Tapi makin dalam lubangnya, semua makin menarik. Beberapa tahun lalu, mereka menemukan banyak sekali air di bawah tanah. Di suatu tempat dengan kedalaman 600 km, ada lautan besar berusia miliaran tahun. Dan jumlah air di sana beberapa kali lebih banyak dibandingkan total di semua samudra, laut, dan sungai di bumi. Suhu air di sana panas sekali, sekitar 1.500 derajat Celcius. Tapi karena berada di bawah tekanan yang tinggi, air itu nggak menguap. Air ini terbungkus dalam struktur mineral kristal. Lautan ini terbentuk pada tahap awal perkembangan planet kita, saat hanya ada lava panas dan puing-puing objek angkasa. Tapi hal paling menarik yang bisa kita temukan dengan pengeboran adalah organisme hidup. Makhluk itu sudah terisolasi di sana selama miliaran tahun, dan mereka bisa memberi kita petunjuk tentang bagaimana kehidupan muncul. Para ilmuwan di Antartika telah membuat lubang bor yang serupa. Danau besar seukuran Danau Ontario ditemukan di bawah es tebal. Jumlah air di danau ini cuma 3,5 kali lebih sedikit dibanding air di Danau Baikal, danau terbesar di bumi berdasarkan volumenya. Es yang menyembunyikan danau ini setidaknya berusia 20.000 tahun. Dan air di bawahnya telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 15 juta tahun. Saat mengebor, para ilmuwan mengangkat sebongkah es jauh dari dalam dan menemukan bakteri yang tidak diketahui di sana. Kode genetiknya cuma 86% mirip dengan organisme hidup yang sudah diketahui. Artinya, kita belum pernah melihat bakteri seperti ini, atau mungkin dia berasal dari luar angkasa. Tapi itu cuma teori. Kita tahu bakteri ini bisa hidup di dalam kondisi tidak biasa dan pada suhu air di bawah titik beku. Komposisi air danau bawah tanah juga berbeda dengan yang ada di atas. Ada lebih banyak oksigen dan karbon dioksida di sana. Jika kondisi ini ditambah isolasi penuh danau itu, berarti kita punya organisme hidup yang telah berkembang dan berevolusi dengan cara yang jauh berbeda. Kalian paham artinya apa?
Penelitian terhadap organisme dalam ini bisa memberi kita petunjuk apakah kehidupan bisa berlangsung di bawah es di planet lain atau di bulannya. Misalnya, bulan Saturnus, Enceladus, punya es setebal 40 km. Mungkin ada lautan di bawahnya yang dipanaskan oleh mata air panas. Sekian untuk hari ini, dan selalu ingat ya, jadilah lebih pintar setiap harinya bersama Sisi Terang.